Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai fokus tentang anekdot ya. Tentang anekdot. Di sini ada sebuah pembelajarannya bagus, yaitu mendengarkan. Nah, dari mendengarkan ini ya, nanti kita bisa diminta untuk sejauh mana kita bisa memahami dari isi teks yang ada di media tersebut. Jadi ini konteksnya tentang kritik sosial melalui teks anekdot. Jadi nanti Pak Jul akan putarkan sesuai ini ya, teks anekdot. Silahkan didengarkan. Pak Jul akan putarkan dengan berapa kali. Kalau biasanya kalau Pak Inggris itu Pak Jul putar 2 kali, tapi kalau bahasa Indonesia saya rasa cukup 1 kali saja ya. Saya rasa udah langsung mampu untuk langsung bisa mampu untuk memahami lah. Tidak perlu seperti bahasa Inggris. Kalau di materi bahasa Inggris kan Pak Jul mesti ulang sampai 2 kali. Itu dengan harapan apa? Dengan harapan kalian paham. Tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak perlu lah, karena itu kan sudah menjadi percakapan kesehari-harian kita. Jadi Pak Jul akan putarkan 1 kali, tidak perlu diulang, dan harapannya saudara-saudara sekalian bisa langsung paham. Gitu ya. Oke, kita mulai. Pada zaman dahulu, di sebuah negara yang subur dan makmur, ada seorang pedagang hasil pertanian. Pedagang itu bernama Kartogigi. Dia adalah seorang yang ulet dan tekun. Setiap dini hari, Pak Kartogigi berangkat dengan pedatinya membawa barang dagangan ke pasar di kota. Dini hari itu, ia melewati sebuah jembatan yang belum lama dibangun. Saat melewati jembatan baru tersebut, ternyata kayu jembatan itu tidak kuat dilewati pedati yang penuh dagangan, sehingga ia dan pedatinya jatuh terperosok ke sungai. Kuda kesayangan dan dagangannya pun terhanyut. Pak Karto, pedagang hasil bumi yang gigih itu, tidak terima mendapat musibah itu. Padahal jembatan baru dibangun, kok sudah rapuh? Kemudian pedagang itu melaporkan peristiwa tersebut kepada hakim bahwa si pembuat jembatan harus dihukum berat dan bersedia memberi ganti rugi. Dulu kala, jika ada masalah, orang langsung melapor kepada hakim. Permohonan si Kartogigi pun dikabulkan. Hakim memanggil si pembuat jembatan untuk diproses. Si pembuat jembatan menyatakan keberatan dan protes. Ia menyatakan bahwa mestinya kesalahan bukan oleh dirinya, tetapi si tukang kayulah yang membangun jembatan itu yang bersalah. Selanjutnya, si tukang kayu dipanggil hakim untuk disidang. Di muka hakim, si tukang kayu berujar, "Yang mulia, apakah kesalahan hamba sehingga dihadirkan ke dalam ruangan persidangan ini, Yang mulia?" Yang mulia hakim menjawab, "Kesalahan Anda sangat besar. Kayu yang kamu pakai untuk membangun jembatan berkualitas jelek, sehingga kuda dan pedatinya yang penuh dagangan itu terperosok ke sungai dan akhirnya terhanyut. Karenanya Anda akan dijatuhi hukuman yang sangat berat." "Saya keberatan. Penjual kayulah yang mestinya bersalah karena mutu kayu yang dijualnya tidak baik, Yang mulia." Sang hakim pun merenung. Logis juga yang keberatan tukang kayu. Lalu, hakim pun berseru kepada stafnya, "Hai, staf pengadilan, hadirkan penjual kayu itu sekarang juga." Si penjual kayu pun dijemput oleh staf hakim. Setelah si penjual kayu dibawa ke hadapan hakim, penjual kayu itu pun berkata, Pak Hakim yang terhormat, sebab apa gerangan saya dihadirkan di sini, Pak?" Sang hakim menjawab,
Hai penjual kayu, kesalahanmu ini sangatlah fatal. Akibat kualitas kayumu yang buruk ini, terjadilah tragedi semua ini. Penjual kayu pun membela diri. Loh, mohon maaf, mohon Hakim, jangan salahkan saya. Sejatinya yang salah adalah karyawan saya. Dialah yang memilihkan, mengambilkan berbagai bahan kayu. Dan mungkin bahan kayu yang kualitasnya buruk itu diberikan kepada tukang kayu. Hakim merenung. Ada benarnya juga. Maka si staf hakim pun menjemput si karyawan pedagang kayu itu. Seperti halnya tertulis sebelumnya, si karyawan kayu itu pun terkaget-kaget dan tak habis pikir sampai ia dibawa ke muka sidang. Sang hakim memberikan penjelasan atas kesalahan si karyawan pedagang kayu yang menyebabkan pedagang hasil bumi, dagangan, kuda, dan pedatinya kena musibah. Si karyawan itu tidak sepandai berargumen layaknya orang yang telah dipanggil sebelumnya, sehingga ia tidak bisa memberikan argumen kepada hakim. Akhirnya, sang hakim si penentu keadilan di ruang sidang memutuskan si karyawan pedagang kayu harus memberi ganti rugi dan dihukum. Bervonislah Yang Mulia Hakim. Staf pengadilan, segera masukkan si karyawan pedagang kayu ini, sita kekayaan miliknya untuk ganti rugi, dan jebloskan ke trali besi. Selang beberapa lama, hakim bertanya pada stafnya, apakah perintah sudah dilaksanakan? Si staf pun menjawab, untuk orang ini sulit pelaksanaannya Yang Mulia Hakim. Sang hakim menukas, mengapa sulit? Si stafnya menjawab, untuk ini sulit Yang Mulia. Si karyawan kayu ini badannya terlalu gemuk dan terlalu tinggi. Sementara pintu trali besi tidak muat untuk masuk karyawan kayu ini karena terlalu sempit dan rendah. Selain itu, si karyawan ini pun miskin, tidak punya uang untuk disita. Sang hakim emosinya pun melonjak. Hai stafku, gunakan akalmu. Coba carilah karyawan si penjual kayu ini yang kurus dan pendek, serta ada uang. Bergegas, si staf mencari karyawan yang berbadan kurus dan memiliki uang. Terhenyak dan terkaget setengah mati, si karyawan penjual kayu yang memiliki badan kurus, pendek, dan punya uang dihadirkan di sidang pengadilan. Wahai hakim yang mulia dan yang terhormat, apa salah hamba orang kecil hingga dimasukkan ke penjara? Dengan hati ringan, sang mulia hakim berkata, kesalahan kamu adalah kurus, pendek, dan punya uang. Jelas? Akhirnya, si karyawan tukang kayu yang memiliki badan kurus, pendek, dan memiliki uang masuk ke jeruji besi. Sang mulia hakim bertanya kepada para pengunjung sidang yang menyaksikan dengan cermat dan seksama jalannya persidangan. Saudara-saudara pengunjung sidang yang terhormat, bagaimanakah menurut pandangan dan penilaian hadirin semuanya? Apakah peradilan ini sudah adil? Halayak yang hadir pun serempak menjawab dengan mantap, adil. Oke, cukup ya. Itu tadi adalah teks anekdot. Sebenarnya kalau boleh Pak Jul bilang itu konyol sekali. Ya seperti itulah yang namanya cerita anekdot. Teks anekdot. Umumnya itu biasa digunakan dengan sebagai kritik sosial ya, itu kalau yang namanya anekdot. Maka di sini di bab 2 ini ya, di sini kan judulnya itu pun kritik sosial. Nah, kalau kita bisa analisa di dalam percakapan tadi, kita kan bisa mengkritik mengenai sikap hakim. Sikap hakim itu kan tidak punya seolah kebijaksanaan. Jadi seolah-olah
si hakim ini hanya sebatas ingin menyenangkan orang yang menuntut karena jembatan yang jatuh. Kartogigih maksudnya. Hanya sebatas mau menyenangkan Pak Kartogigih yang mengalami kerugian dagangan maupun kuda yang terjatuh pada saat melewati jembatan. Kan seperti itu. Nah, namun dalam kenyataannya hakim itu tidak bisa memutuskan perkara secara adil. Dia hanya sebatas mencari melempar-lempar, mengikuti arus orang lempar-lemparan kesalahan. Sampai pada akhirnya karyawan yang berbadan kurus kecil tapi punya uang, dia menjadi korban yang terakhir. Korban si hakim malah lebih tepatnya. Nah, itu kan kita bisa mengkritik. Misalkan cerita ini itu kan kalau misalkan kita ilustrasikan dengan keadaan Indonesia saat ini, itu kan juga sama sebenarnya. Dalam artian tidak semuanya. Mungkin ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa sistem peradilan di Indonesia saat ini itu seperti halnya yang ada di dalam teks anekdot ini. Nah, ini kalian itu sebenarnya sudah sedari SMA itu kalian sudah diajari berpikir kritis. Karena apa? Kalian itu anak muda, besok bakalnya yang akan memegang negara ini. Kalau misalkan generasi-generasi tua atau pemimpin-pemimpin negara ini kalau sudah tidak ada, itu nanti selanjutnya itu kalian yang akan pegang. Makanya kalian sudah sedari awal sudah diminta untuk berpikir kritis. Selama kritisnya itu juga tetap disampaikan secara sopan santun. Nah, kalau seperti halnya kalian susun ke dalam bentuk sebuah karya teks anekdot kemudian diperankan, itu malah lebih baik. Itu namanya kritik sosial. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya. Apa yang menyebabkan Pak Kartogigih mengadu kepada Pak Hakim? Jelas tadi disebutkan bahwa Pak Kartogigih mengadu kepada Pak Hakim itu karena dia kehilangan seluruh barang dagangan kuda setelah terjatuh dari jembatan baru yang rapuh. Dan Pak Kartogigih ini ingin menuntut orang yang bertanggung jawab atas pembangunan jembatan tersebut dan meminta ganti rugi. Seperti itu. Kita lanjut nomor 2. Kritik apa yang ingin disampaikan terhadap peristiwa peradilan tersebut? Teks tersebut sebenarnya udah kelihatan jelas sekali ya. Teks tersebut mengkritik sifat hakim yang memutuskan suatu perkara itu yang hanya karena ingin menyenangkan semua orang tanpa melihat dan mempertimbangkan permasalahan secara bijaksana. Jadi karena tadi kalau di akhir itu kan bertanya ke khalayak semua, apakah ini pengadilan ini sudah diputuskan secara adil? Kemudian khalayak umum sudah mengatakan secara serempak adil. Nah, padahal itu kan tidak bijaksana. Karena yang dirugikan adalah siapa itu tadi? Pedagang yang karyawan yang kurus tetapi punya uang. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3, kita diminta untuk mengevaluasi isi dari teks anekdot yang sudah kita simak tadi ya. Yang pertama, apakah peristiwa yang terjadi membangkitkan tawa? Nah, ini tergantung tingkat audiennya. Kalau Pak Jul kan tadi menyimpulkan bahwa cerita itu konyol, ya kan? Kalau konyol itu mestinya bisa tertawa.
Seperti itu. Selanjutnya yang B, apakah peristiwa yang diceritakan memberi pelajaran bagi pembaca? Ya, tentu. Pelajarannya apa? Pelajarannya agar manakala kita menjadi seorang hakim, kita itu semestinya bisa menegakkan keadilan dan memutuskan sebuah keputusan secara bijaksana, bukan sebatas hanya mencari kesenangan banyak orang. Jadi kalau sekiranya banyak orang sudah puas, ya sudahlah seperti ini. Padahal itu ternyata merugikan satu pihak. Selanjutnya yang C, apakah bagian cerita yang kamu baca dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Ini jelas iya. Seperti itu. Kita kan sudah biasa ya melihat tayangan-tayangan pengadilan ya. Tayangan-tayangan di pengadilan di TV-TV itu ya, seorang nenek yang tua renta hanya mencari kayu bakar, kemudian diajukan ke pengadilan. Seorang kakek mengambil singkong, hanya singkong saja. Yang tua renta mengambil singkong, dipenjarakan. Orang-orang yang seperti ini itu kan sebenarnya mereka kesulitan secara ekonomi. Nah, salah manakala kita itu salah manakala ada orang yang di sekitar kita ternyata mereka masih membutuhkan, dan sampai halnya dengan mencuri dan kemudian dipenjarakan. Itu yang salah adalah kita semua, masyarakatnya. Karena apa? Karena ada orang tidak mampu kok tidak dibantu. Jadi kita harus mencari masalahnya itu seperti apa. Kita harus cari akar masalahnya seperti apa. Jadi kalau orang tua, lansia, mau makan aja susah, mau kerja itu juga tidak mungkin, kemudian dia mencuri terus dipenjarakan, itu kan suatu hal yang miris sekali buat kita. Maka waktu itu ya pernah ada liputan di berita di TV, si nenek yang diperkarakan itu karena mencuri bakar, habis diputuskan di penjara, seluruh ruangan sidang mengumpulkan uang, terus uangnya itu dikasihkan ke si nenek tersebut. Itu masuk TV itu. Dan itu ternyata nyata ada di sekitar kita. Nah, buat referensi ya, saudara-saudara sekalian, kalau pengen tahu yang namanya adil, sosok hakim yang adil ya, Pak Jul punya, sebentar, Pak Jul itu punya Facebook, hakim dari Amerika. Nah, ini dia. Nah, ini Pak Jul kasih tayangan ya. Ini mungkin di luar pembelajaran bahasa Indonesia, tapi ini sangat bagus sekali. Seorang hakim. Alright. Is your mother guilty or not guilty? Not. Not. Take your hat back. So should we find her some money or should we let her go for nothing? Yes. Yes, what? Yes, money. Yes, money. Now you come over here, baby. How about $50? Yes. Yes. How about $35 court cost? Yes. How about 5 days in jail? Yes. Coba saudara-saudara bisa lihat ini ya. Ini halaman Facebooknya. Pak Jul kurang tahu apakah ada apa meneh. Ini ada apa?
Pak Jul kurang tahu ini ada Instagramnya atau Twitternya atau enggak, tapi yang jelas ini ada di Facebook ya, Chalk in Provence. Nah ini bagus sekali ini. Jadi ini semuanya meliput orang-orang yang punya kasus ya, meliput orang-orang yang punya kasus di mana, di Amerika ya. Itu hakimnya itu selalu berinteraksi ya, selalu berinteraksi menanyakan akar masalahnya apa. Pernah suatu saat ada seorang nenek itu ngebut melanggar lalu lintas, melanggar apa, lampu merah ya. Kemudian dia kena tilang, terus disidang di sini dia mengatakan saya menderita artritis. Bukan melanggar lampu merah, dia tidak mengenakan sabuk pengaman. Nah, setelah ditanya sama si hakim ini, Frank Caprio ya namanya, dia ditanya kenapa. Alasan si nenek tersebut adalah dia menderita penyakit artritis akut, jadi penulangan yang sangat akut. Jadi kalau memakai sabuk pengaman itu akan mengganggu kesehatannya. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak ditilang. Pernah suatu saat juga seorang kakek mengantarkan anaknya ya. Seorang kakek mengantar anaknya. Jadi si kakek ini punya anak tapi disabilitas, kemudian ngebut menerobos lampu merah sampai kena tilang 2 kali ya. Kemudian ditanya sama si hakim di persidangan ini juga sama. Ditanya alasannya, kenapa? Dia jawab utarakan karena anaknya yang disabilitas harus check out medical check up, harus kontrol. Akhirnya apa? Akhirnya dibebaskan juga. Seperti itu, dibebaskan dari tilang. Bahkan dia mengatakan semoga si kakek tadi, semoga dia selalu sehat dan diberikan kesehatan dalam merawat anaknya. Nah, seperti inilah yang namanya hakim bijaksana, itu seperti itu. Jadi memutuskan perkara itu bukan hanya sebatas mencari kesenangan salah satu pihak saja, tapi harus dikaji akar permasalahan si terdakwa itu kenapa, penyebabnya apa, seperti itu. Jadi gitu ya. Ini juga bagus sekali kalau misalkan saudara-saudara buat belajar belajar pronunciation atau listening atau belajar percakapan bahasa Inggrisnya, itu bagus sekali ini. Bahkan penduduk, nah ini. Mr. Manzo, I'll ask you a question. Monitor here indicates that you are 93 years old, right? Nah, ini usianya tua. Jadi banyak sekali orang tua, muda, anak kecil, ibu-ibu itu banyak yang ditayangkan. Dan kalau kita tahu sendiri yang namanya Amerika itu kan terdiri dari bangsa imigran ya, dari semua, mulai dari Eropa, Asia, Afrika itu ada orang di Amerika. Jadi benar-benar majemuk orangnya. Seperti itu. Kita lanjut ke konteks bahasa Indonesia ya. Tadi semoga itu bisa menambah wawasan kalian ya. Selanjutnya nomor sampai mana tadi? Bahasa ya. Apakah kalimat-kalimat yang digunakan untuk membangun jalan cerita yang menarik dan mudah diikuti? Setuju ya? Ya. Apakah pilihan nama tokoh dan dialog dapat menyampaikan cerita secara baik, jelas? Tapi ini tergantung dari pemahaman saudara. Kalau misalkan saudara tidak jelas terhadap cerita, jawab saja tidak jelas. Tapi jangan asal menjawab tidak jelas karena tidak mendengarkan loh ya. Seperti itu. Kemudian apakah Anda? Nah, ini subjek yang ditanya itu adalah siswa semua loh ini, bukan guru. Apakah Anda menangkap unsur-unsur kebahasan teks anekdot saat menyimak? Nah, itu jelas. Kalau tadi itu beberapa unsur kebahasaan yang bisa Pak Jul tangkap ya. Kalau Pak Jul menangkap unsur kebahasaannya adalah adanya temporal. Sebentar, Pak Jul carikan unsur kebahasaan. Nah, ini ada konjungsi temporalnya itu kelihatan. Setelah kemudian tadi itu dipakai ya. Kemudian
hakim tadi marah, itu juga ada kata serunya. Kemudian kalimat perintahnya itu juga ada. Karena berulang kali kan hakim itu kan menyuruh Pak Gigi, bukan Pak Gigi ya, menyuruh si pembangun jembatan, kemudian menyuruh pembangun jembatan memanggilkan tukang kayu, menyuruh lagi tukang kayu memanggilkan karyawannya, kan seperti itu. Nah, berarti unsur kaidah kebahasaannya apa saja? Ya, ini tadi. Tapi yang lebih kelihatan secara mencolok itu konjungsi temporalnya, kata serunya, hakim marah tadi, kalimat perintahnya itu sudah secara langsung bisa ditemukan. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang B. Pak Karto gigih melaporkan langsung kejadian tersebut kepada hakim karena polisi tidak mau turun tangan. Itu jelas tidak sesuai karena tidak ada polisi. Kayaknya tadi ceritanya zaman dahulu deh. Kalau zaman dahulu itu belum ada polisi. Kalau petugas kerajaan mungkin iya. Tapi kalau polisi tidak. Dan juga polisi tadi tidak dibahas. Kemudian nomor 2, pembuat jembatan tidak mau disalahkan karena menurutnya tukang kayulah yang bersalah sebab dia memberikan kayu yang berkualitas buruk. Itu sesuai. Setiap orang yang dibawa di hadapan hakim adalah orang yang pintar kecuali para pedagang kayu. Sesuai ya. Yang 4, karyawan pedagang kayu yang gemuk tidak jadi dipenjara karena dia tidak muat dimasukkan ke sel. Itu juga benar. 5, akhirnya karyawan pedagang kayu yang berbadan kurus, pendek, dan punya uang itu pun tidak jadi dimasukkan ke penjara dan disita uangnya. Itu tidak sesuai ya. Akhirnya pedagang kayu yang berbadan kurus, bukan berbadan kurus, tapi karyawannya yang dimasukkan. Berarti ini adalah tidak sesuai. Jadi kalau kita kegiatan menyimak, sekarang kita kegiatan membaca. Ada bacaan anekdot, kita kemudian nanti akan memahaminya dengan cara menjawab bagian ini ya. Oke, kita mulai. Dialog presiden dan peramal. Pada suatu malam yang hening menjelang tidur seorang presiden, terjadi perbincangan antara presiden dan peramal. Presiden Uganda, ya peramal, kapankah rakyat tercintaku akan terbebas dari dera kemiskinan? Peramal menjawab, 20 tahun lagi. Kemudian Presiden Uganda menangis. Presiden India, hai peramal, kapankah rakyatku terbebas dari belenggu kemiskinan? Si peramal menjawab, 15 tahun lagi. Presiden India juga menangis. Presiden negeri antah berantah, oh peramal, kapankah rakyatku terbebas dari kemiskinan? Peramal menjawab, ternyata tidak menjawab, ternyata dia hanya menangis. Jadi si peramal ini enggak menjawab sama sekali. Jadi kan bisa kita lihat, kalau yang namanya jawabannya menangis, berarti kan intinya dia akan kemungkinan besar adalah kemiskinan abadi ini. Jadi presiden negeri antah berantah ini mungkin rakyatnya itu akan miskin terus. Karena tidak ada jawaban dari si peramal dan si peramal hanya menunjukkan mimik menangis saja. Kita langsung masuk ke analisa pemahamannya. Seorang pemimpin seharusnya lebih dekat dengan Tuhannya karena ia mendapat amanah yang besar. Sama sekali tidak disinggung mengenai kedekatan seorang presiden atau kedekatan seorang pemimpin dengan Tuhan ya. Karena ini permasalahannya, konteksnya, isi percakapannya adalah antara presiden dengan peramal. Dan peramal itu bukan Tuhan. Jadi tidak sesuai. 2. Setiap manusia diberi cobaan dengan bobot yang berbeda-beda sesuai kemampuannya. Benar. Buktinya apa? Buktinya setiap negara diberi jatah miskin sesuai dengan kemampuannya. Uganda 20 tahun,
India 15 tahun, entah berantah miskin selamanya. Ya, jadi ini sesuai. Negeri antah berantah tidak memiliki harapan untuk pulih dari kemiskinan. Itu benar, itu dibuktikan dari peramal. Peramal tidak menjawab dan dia hanya menunjukkan isyarat menangis. Ya. Selanjutnya, batu mulia menjadi berkilau dengan gesekan. Manusia menjadi lebih baik dengan ujian. Itu tidak disinggung sama sekali mengenai hal ini. Yang sesuai. Jadi tidak sesuai itu karena apa? Karena apakah ini jaminan antara Uganda, India dan entah berantah itu rakyatnya akan menjadi lebih baik kalau diuji dengan kemiskinan? Kan tidak sesuai, tidak disebutkan di dalam teks ini. Seperti itu. Jadi tidak disebutkan mengenai pernyataan bahwa manusia menjadi lebih baik dengan ujian, walaupun ujiannya itu dalam bentuk kemiskinan. Jadi antara entah berantah Uganda dan India yang sama-sama diberi ujian kemiskinan itu tidak ada jaminan menjadi lebih baik. Seperti itu. Gitu ya. Silakan kalau sekiranya punya pendapat yang berbeda. Ini hanya sebatas pembahasan ya, bagaimana kita memahami teks anekdot. Saya akhiri, semoga membantu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.